Apakah semua konten yang ada di digital harus dikonsumsi oleh anak? Tentunya tidak. Karena anak ini masih butuh proses tumbuh kembang. Makanya supaya mereka tidak terlalu cepat untuk mengikuti perkembangan, ya saya kira ada pembatasnya benar. Gitu. Rumah sakit jiwa Menur itu sudah ada anak yang jadi korban. Anak SD loh itu, Pak. Korban. Ya ini kan karena kita selamatkan toh. Terus dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, terus kadang-kadang konten-konten untuk orang dewasa. Maksudnya saya ini nggak usah dibatasi, Rek. Orang tua lebih tahu gitu. Tahapan berproses anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi orang tua, yang belum waktunya untuk dilihat oleh anak. Kan harus kita jaga. Lah kalau kita membatasi konten yang ada, yaitu tanggung jawab pemerintah. Tetapi di mana anak itu sewaktu-waktu butuh namanya media elektronik, ya kita tunjukkan, bukan kita berikan. Menunjukkan bukan memberikan. Ya, menunjukkan apa ya, memotivasi. Bagaimana memanfaatkan alat elektronik ini sesuai dengan kebutuhan kita. Assalamualaikum dulur Jatim. Jumpa lagi dengan saya Dar Kombes dalam acara Ngudi, ngobrol bareng Dewan di acara channelnya podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang konten digital dan masa depan anak. Saya punya parian. Gawe sandal ojo sampai kuali. Cakep. Konten digital apa pantes gawe arek cilik. Ya, kira-kira seputar tentang modernisasi di dunia digital dan tentang masa depan anak, apakah tidak terancam dengan adanya modernisasi di dunia digital. Kali ini kita mendapatkan kedatangan tamu yang istimewa karena beliau adalah Simbau Rekso DPRD Jatim. Betul ya Pak ya? Simbau Rekso, soalnya sudah 4 periode beliau bertahan. Beliau dari Komisi A, fraksi Golkar. Siap. Dapilnya, Dapil 7. 12 Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Kira-kira ada kesan dan pesan nggak? Kira menjadi Simbau Rekso DPRD Jatim ini? Oh, ya. Ada, maaf, sampai kelupaan. Beliau di sini Dr. Freddy Purnomo SHMH. Dokter ya. Dr. Freddy Purnomo SHMH, saya panggil Cak Freddy aja. Siap. Ya. Lihat titelnya aja medeni ya, Dr. SHMH. Ada kesan nggak selama 4 periode ini, Cak? Jadi ya pesan kesan saya kira semua itu kan hanya untuk pengabdian ya. Ya. Ya istilahnya sebagai sebagai pelayan rakyat lah. Ya itu tadi pengabdian. Ya, atau ada kiat-kiat khusus bisa sampai bertahan 4 periode secara pribadi? Ya intinya kita nothing tulus ya, istilahnya ya nyapa terus dan ada jarak lah sebagai wakil rakyat, sebagai publik itu kan jangan ada jarak. Ya memang ini ibaratkan air aja. Sejak saya jadi aktivis mahasiswa ya, bahkan aktivis pelajar, saya nggak pernah ada jarak untuk bergaul dengan teman-teman. Itu aja gitu. Ya semua harus kita sapa ya. Ya saya kemarin bersyukur, kemarin juga sempat diundang oleh teman-teman dari komunitas Purna Bakti Kepala Desa ya di Tuban. Dia menjalankan halal bihalal ya. Saya juga terkejut. Ternyata yang datang juga banyak juga gitu loh. Ya intinya dia datang itu kapasitas sebagai mantan kepala desa. Terus melihat saya ini kan memang saya ini kan orang yang sangat dinamis. Oh, berarti nah, kalau sudah jenengan ya? Ya pokoknya kalau sudah kumpul kan enggak ada identitas. Oh saya partai apa, warna apa. Semua seduluran. Ya koncoan itu aja sudah. Gak usah terlalu Kalau sehari-hari selain di Dewan, aktivitasnya apa? Saya ngajar, masih saya sebagai dosen. Di
di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Oh iya. Ya. Sudah sejak lama berarti. Ya sudah hampir 50 tahun lebih lah. Memang nggak ada niatan untuk mengambil profesor atau gimana? Dulu ada tawaran ya, tawaran ya istilahnya kalau memenuhi, karena usia saya sekarang sudah tidak bisa, saya sudah 65 lebih. Dulu pada waktu saya masih umur kisaran 60-an saya pernah ditawari, saya bilang sudahlah, buat saya jabat akademis saya nggak terlalu perlu sudah. Iya toh, sebenarnya titel pun saya juga nggak dicantum pun saya pun juga ada masalah. Yang penting ilmu kita. Enak di dewan aja ya, daripada jadi profesor. Oh bukan, enggak juga gitu. Enggak. Saya tidak pernah banding-bandingkan. Oke. Ya, justru saya banyak di dewan itu, saya juga memberikan motivasi pada mahasiswa saya gitu loh. Ya, Jadi ya dewan itu pengabdian. Kalau ada perkara sesuatu yang memang tidak ya di hadapan masyarakat ya, bukan institusinya itu oknum gitu loh. Ya, Saya kira di mana-mana itu ada gitu loh. Yang penting ya kita niat semua itu adalah kebaikan, itu aja. Interest-interestan nggak ada sudah. Kalau di akademisi yang ditekuni, apa ada hubungannya dengan Komisi A untuk yang dibidangi? Jelas, saya memang mengajar hukum pemerintahan. Oh, okay. Kebetulan saya juga sudah menerbitkan ada 3 buku, hukum pemerintahan daerah, terus administrasi pemerintahan dan teori hukum. Dan jurnal-jurnal sudah banyak lah, saya mungkin sudah lupa ada berapa banyak gitu. Saya juga di Mahkamah Konstitusi, saya juga ngisi jurnal di sana juga ada. Gitu. Ya kalau nganggur nulis-nulis. Hobi saya sejak dulu nulis. Ini masih ngajar ya sampai sekarang? Asik ngajar. Tadi baru aja pulang ngajar, saya langsung ke sana kemari. Oke. Mestinya tadi ada rapat pansus di Malang, ya sudah saya dulu kan ketemu mahasiswa lah. Karena kan saya kan ngajar kan seminggu hanya 2 kali ya. Ya istilahnya 2 hari lah. 2 hari 4 kelas saya ngajar. Ya. Kembali ke ini, ke tema kita, konten digital dengan masa depan anak. Kira-kira kalau dari Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan, melihat fenomena banyaknya penggunaan media digital oleh anak-anak saat ini, khususnya di Dapil jenengan, gimana? Jadi gini, bicara masalah konten digital ya, saya sebagai DPRD Jawa Timur, yang saya pikir itu adalah masalah Jawa Timur secara umum. Dapil kan itu kan basis untuk perolehan suara, ya. Jadi saya ini tidak pernah semata-mata mikir Dapil, seluruhnya saya pikir Jawa Timur. Nah, kalau saya banyak kegiatan di Dapil itu wajar. Nah, terkait konten digital, ya kita tahu memang saya agak prihatin ya. Jadi kita tidak bisa nolak dengan pesatnya perkembangan teknologi yang mutakhir ya. Bisa-bisa manusia ini saat ini akan diganti oleh robot. Nah, tetapi kita kan tidak boleh terus istilahnya menyerah gitu aja. Ya, hidup ini kan bukan karena tergantung pada sistem atau apa teknologi ya. Nah, teknologi yang sifatnya hanya membantu. Teknologi pun ada karena manusia. Nah, tapi dengan pesatnya teknologi yang begitu mutakhir ya, dengan berbagai rekayasa yang ada, seolah-olah membedakan antara peristiwa dan kejadian, dan rekayasa itu sangat tipis gitu loh. Nah, makanya anak-anak ini kan pasti proses tumbuh kembang ya. Nah, di dalam undang-undang tentang perlindungan anak, pemerintah juga mengatur. Yang dikatakan anak itu adalah anak masih di bawah asuhan orang tua. Ya, makanya kalau kita nih seringkali ke nonton film, zaman-zaman saya dulu masih SMA, 17 tahun ke atas. Nah itu masa pancaroba anak-anak itu usia-usia begitu itu. Yang masa-masa riskan, usia-usia begitu yang ke bawah. Makanya saya juga sejalan dengan pemerintah ya. Karena dengan pesatnya pengembangan teknologi itu kan juga banyak membantu ya dalam percepatan sistem proses. Di balik teknologi kan juga ada namanya konten hiburan. Ya, juga ada konten ilmu pengetahuan. Ada juga konten-konten yang sifatnya peristiwa dan kejadian. Nah, apakah semua konten yang ada di digital harus dikonsumsi oleh anak? Tentunya tidak. Karena anak ini masih butuh proses tumbuh kembang. Makanya
supaya mereka tidak terlalu cepat untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di iklim teknologi, ya saya kira ada pembatasan benar, gitu loh. Artinya kan ada dua yang perlu dicermati, membatasi anak untuk punya konten di media sosial atau membatasi konten digitalnya sendiri. Nah kalau kita membatasi konten digital saya kira nggak mungkin ya, itu kan kreatif itu. Tapi membatasi anak untuk melihat konten itu harus kita batasi. Satu contoh gini ya, di media ini sekarang yang kita miliki, apa yang nggak ada sekarang? Sampai namanya judi online pun ada. Korbannya siapa? Di rumah sakit jiwa Menur itu sudah ada anak yang jadi korban. Anak SD loh itu Pak. Korban, ya ini kan harus kita selamatkan toh. Terus dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, terus kadang-kadang konten-konten untuk orang dewasa yang belum waktunya untuk dilihat oleh anak, kan harus kita jaga. Lah kalau kita membatasi konten yang ada, yaitu tanggung jawab pemerintah. Iya toh, kalau kita nonton film di atas 12 tahun ke atas, ada badan sensor nasional. Lah saya kira sama. Karena apa? Kalau kita loss ya konten-konten ini, dan saya kira namanya yang berbau konten-konten negatif itu, ya katakanlah itu mestinya porsi untuk orang dewasa. Kan ya kemungkinan akan juga ketayangan juga. Nah saya terus saya sudah sebagai seorang tua, sebagai kakek, walaupun saya bukan ahli digital, ya satu ketika saya kadang-kadang tanpa sengaja itu bisa melihat konten-konten yang negatif. Nah dalam hati kecil saya sebagai orang tua, ya saya agak prihatin, ini bahaya untuk anak-anak. Makanya hal-hal semacam itu saya selalu berinteraksi dengan pihak-pihak terkait, khususnya teman-teman di Kementerian Kominfo. Masuk saya iki gak usah dibatasi rek. Iki arek-arek durung wayahe nonton ya wis islane. Artinya kalau kita masih boleh ya nikmati konten. Bukan boleh atau nggak boleh. Ya sudahlah, kita sudah menjadi orang tua. Kita nggak usah cerita lah. Apa yang kita lakukan itu semacam ya sudah urusan kita privasi masing-masing toh. Tapi anak yang masih memerlukan proses tumbuh kembang, ini kan harus ada tahapan. Ya, toh. Makanya kalau mereka tumbuh kembangnya itu tidak melalui proses yang cepat, kan juga bahaya. Ya, nggak bahaya sekarang kalau kita bicara di pemerintah. Kalau mereka tidak melalui jenjang pola karir kalau di pemerintah, kalau di partai itu kaderisasi, apa yang terjadi? Katakan nepotisme, konconisme. Kalau saya menduduki, ya udah dia tolak-tolak ngurusi organisasi itu yang kita membahayakan. Tapi sebenarnya kalau sekalian dibatasi aja konten yang non sewu, yang pornografi itu udah nggak boleh masuk, atau yang bersinggungan dengan itu nggak boleh masuk sama sekali, itu kan sebenarnya bisa juga. Kalau itu kan saya kira sudah ya. Kan sudah. Tapi masih banyak yang kelolosan gitu kan. Kelolosan masih, karena begitu pesatnya teknologi begitu keras ya toh. Nah sekarang saya sebagai orang tua, saya punya cucu, ya toh, punya anak. Ya bahasanya kan ya saya harus ingatkan. Nggak ubahnya pada waktu saya masih anak-anak dulu, masih diasuh oleh orang tua saya sendiri. Orang tua saya juga membatasi. Jangan nonton film itu loh, 17 tahun ke atas. Saya kira itu ya orang tua lebih tahu gitu loh. Tahapan berproses anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi orang tua, sampai mereka terus menjadi kakek-kakek, ini itu proses. Nah kalau nggak proses bahaya itu. Nah sekarang kan bukti yang ada di lapangan itu sekitar, ini dari Badan Pusat Statistik, 80% anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia ini bisa mengakses internet dengan medsos dan akses utamanya. Nah, melihat ini nih, apakah ini sebuah kemunduran atau justru menjadi sebuah percepatan untuk pencapaian memahami teknologi? Ya, memang saya sejalan ya. Anak-anak sekarang memang jauh lebih cerdas dibandingkan jalan saya. Kalau nggak diberi HP, ngamuk-ngamuk. Nah, itu tergantung motivasi orang tua ya. Ya saya bukan bela apa-apa ya. Saya kebetulan punya cucu, punya anak, belum pernah ada kata ngamuk-ngamuk itu. Tantrum nih istilahnya. Bagaimana memotivasi anak-anak itu? Ya. Makanya untuk perkembangan pesat, ya orang tua harus ngontrol. Jadi tanggung jawab anak di rumah, tanggung jawab orang tua.
kalau namanya konten ya, pembatasan konten ini atau internet ini harus dibatasi di dunia pendidikan. Selama kau mengenyam pendidikan di bangku sekolah, ya paling tidak jangan membawa HP. Gitu. Karena HP ini juga ada fungsi kontrol. Misalkan sekarang gini, pada waktu pandemi, ya, cucu saya harus sekolah. Dia harus kontrol, orang tua kontrol toh. Ya istilahnya perkembangan apa, ya anak-anak sudah tahu semua bagaimana sistemnya. Nah, tetapi selalu dimotivasi. Terus kemudian yang konten-konten yang memang berbau negatif, ya saya kira kan bisa diblokir ya, bisa blokir ya. Panjang kan ahlinya Enggak juga. Enggak juga. Bisa ya? Diblokir nggak bisa, Mas? Untuk diblokir kontennya. Kontennya ya? Kontennya bisa diblokir, Pak. Tapi kan dia pindah lagi nanti. Nah. Pindah lagi bikin akun yang baru. Bikin konten lagi yang seperti itu kan bisa juga. Nah memang agak repot juga ya. Memang tergantung motivasi ya. Kalau saya pribadi ya saya bersyukur ya. Ya saya mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Anak cucu saya itu ya lebih terarah terukur ya. Bukan saya. Ya tergantung motivasi orang tua gitu. Saya juga nggak membatasi terlalu keras ya toh. Ya, tetapi saya juga istilahnya juga memotivasi. Pada saat-saat tertentu memang yang saat sekarang ya tentu saya harus batasi. Apalagi sudah ada aturan pemerintah membatasi penggunaan HP di sekolah-sekolah. Kan dilarang sekarang. Kan sudah mulai Ya. Toh. Dan ini bukan hanya Indonesia, hampir semua negara. Itu saya setuju gitu loh. Nah, kalau melihat ini, artinya kan kalau di lingkungan kecil, maksudnya di lingkungan keluarganya Cak Freddy kan mungkin, sudah sudah terjaga. Nah, kalau Cak Freddy melihat secara keseluruhan, kira-kira apakah sudah sesiap itukah masyarakat kita? Makanya gini, ya, kita jangan sampai namanya gagap teknologi ya. Yeah. Nah, kadang-kadang saya ini kadang repot ya, saya punya tanggung jawab moral. Bahwa di masyarakat di desa di mana sekarang sudah tergolong sangat pesat. Banyak membantu mereka juga informasi yang begitu cepat ya toh. Dalam konten tertentu sudah cepat. Nah, oleh karenanya saya juga sepakat bahwa apa yang diterbitkan melalui peraturan Menteri Komunikasi ya dan Digitalisasi maupun peraturan pemerintah. Kami pemerintah Jawa Timur, kami juga sudah ada kesepakatan, ini juga akan kami sosialisasikan. Jadi problematika kejahatan itu bukan hanya terkait masalah digital aja, bukan masalah konten aja, sangat kompleks kita ini. Artinya belum kan, urusan narkoba. Artinya kan perlindungan pun juga nggak hanya di anak. Nah, sekarang judul kan yang pakai siapa kan? Iya, makanya ini kan tanggung jawab orang tua. Anak yang belum akil balik, usia masih maksimal 16 tahun itu masih dalam istilahnya asuhan dari orang tua gitu loh. Intinya begitu. Lah ini orang tua harus punya peran aktif untuk mengawasi anak-anaknya di rumah. Lah sedangkan di sekolah itu juga sama. Guru termasuk semua jajaran pendidikan di sekolah bersangkutan ya kita harapkan begitu. Cuma kadang-kadang sekarang gini, yang jadi kendala yang sering kali itu, kalau guru itu mengingatkan muridnya, oknum ya, kadang-kadang muridnya bandel, wis dilarang ngelawan. Nah kadang-kadang guru dewe yo sampai gregeten ya. Nah namanya guru gregeten ini bisa disetrap. Kadang-kadang orang tua nggak terima. Nanti disetrap kena pelanggaran HAM. Gitu loh. Nah, makanya ini butuh istilahnya komunikasi yang harus intens gitu loh semua pihak. Yang penting satu, ada kepedulian dalam mengawasi semua pihak. Karena orang kita ini kadang-kadang, sorry ya, bukan saya menggebiak Uya ya, ego sektoral masih ada, masih tinggi. Nah itu yang harus kita kurangi. Jadi tanggung jawab anak itu sebenarnya bukan pada semata-mata di rumah kita ya.
Di lingkungan umum pun juga kita harus peduli. Walaupun ini bukan anak saya, satu ketika saya mengetahui ada anak ini menghadapi sesuatu yang dia pandang perlu dilindungi, ya nggak ada salahnya. Nah, tetapi kan dengan cara-cara yang lebih lazim gitu. Saya kira itu, Mas. Time out dulu, Cak. Oke. Ngunjuk kopi dulu. Kopi ini kok putih kopi. Gepok-gepoke kopi, Cak. Wah, dibocorno. Tapi tak kopi ini putih, saya kopi putih. Ngobrol kalau nggak ngopi kan nggak afdol. Makanya gepok-gepoknya kopi. kopi, Ya. Ya. Terus kalau mengenai dampak negatif dan positif, kira-kira kalau dari pandangan Cak Freddy saat ini ya, kira-kira masih banyak negatifnya atau sudah mengarah ke positifnya? Apanya itu? Aturannya atau? Bukan, dampak dari teknologi digital. Yang sekarang ya, yang ada di masyarakat kita. Saya melihat ini balance ya. Balance, tergantung sekarang untuk penggunaannya. Ya, kalau saya kan jelas, saya nggak terlalu mikir macam-macam. Daripada saya buang-buang waktu, ya ini saya pakai hanya untuk media komunikasi aja. Kalau saya begitu aja. Makanya motivasi-motivasi ini saya sering kali sampaikan kepada anak-anak, ya termasuk cucu-cucu, termasuk siapapun ya, termasuk mahasiswa ya. Tetapi kalau dalam hal-hal tertentu, memang saran ini sangat membantu. Ya, atau kalau kita sekarang butuh berita apa gitu ya, atau mungkin sekarang kan ibaratnya apa? Kalau dulu nyontek kan kita harus lihat buku. Sekarang nggak perlu. Kita buka AI aja sudah bisa. Tanya ini apa ini, langsung dijawab gitu loh. Itu dari segi positifnya. Dari yang jelas teknologi ini sudah banyak membantu, ya dari aspek. Cumaan anak-anak ini harus difokuskan kebutuhannya untuk apa gitu loh. Tapi anak kalau dilarang terlalu kaku ya juga nggak baik dalam penggunaan digital ya. Nanti malah jadi gaptek, gagap digital. Tetapi ada pembatasan di mana anak itu lagi mengenyam pendidikan, belajar, ini harus jauh dari tempat mereka belajar. Saya kira wajar, tidak usah jauh-jauh lah. Kita ajak sudah. Kalau kita memang konsentrasi serius ya dalam hal tertentu, supaya kita nggak terganggu, harusnya alat ini harus jauh gitu loh. Nah, satu contoh gini, ini satu contoh aja. Saya punya cucu ini kan lagi sekolah di luar negeri. Kebetulan oleh kampusnya dapat tugas, ya tugas-tugas mulia yang mengcover kegiatan di pemerintahan setempat. Itu oleh pihak kampus semua HP harus disterilkan, disimpan. Nah, saya kira wajar. Sama halnya gini, kalau saya berkunjung ya ke tempat-tempat yang strategis di beberapa negara, saya nggak boleh bawa HP. Kan tujuanmu apa? Kalau kamu tujuanmu fokus untuk tinjuan itu, silakan, tapi HP ditinggal. Nah, HP ini kan juga macam-macam. Saya butuh komunikasi, tapi ada dugaan, ndak itu daerah yang steril, takut disadap. Saya kira wajar. Jadi melihat dalam situasi kondisi apa yang memang harus disterilkan atau memang harus dilarang. Nah, kalau kembali ke urusan anak, saya sependapat bahwa dalam konteks anak itu mengenyam pendidikan, ya tuh di bangku sekolah, dia harus jauh dari HP. Sekarang kalau mungkin dalam kondisi formal, belajar mengajar, memang harus jauh dari HP. Tapi ketika mengerjakan melalui komputer ya? Ya, mengerjakan tugas. Artinya kan dia harus selalu berdampingan dengan HP. Ya? Betul. Nah, ini kan juga bisa menjadi ambigu ya? Iya, memang betul. Jadi gini, memang sangat dilematis ya. Jadi dalam hal-hal tertentu, kan tidak harus setiap hari mereka itu berhadapan dengan elektronik. Ya toh, seperti halnya yang saya ketahui di negara Jepang. Hari tertentu mereka sudah jauh dari HP. Apa yang dia lakukan? Dia reaksi untuk melakukan aktivitas lain ya di luar ini. Makanya kalau dalam hal tertentu silakan, tetapi tetap dalam konteks pengawasan dari pihak guru atau sekolah. Kalau itu memakai komputer, memang sekarang hampir semua sekolah itu komputerized semua sudah. Komputerized memang sangat-sangat dilematis. Ya sekarang intinya
tergantung pada motivasi. Kalau anak ini main jauh sama sekali, ya bisa stres, tapi dimotivasi. Untuk jam-jam tertentu kamu tidak boleh memakai HP, tidak boleh memakai alat elektronik. Nah itu harus motivasi disampaikan. Makanya kalau sama sekali tidak harus jauh, ya itu juga merepotkan ya. Tetapi yang saya ketahui gini, larangan ini kan ada pengecualian, ya. Kalau kita belajar melalui komputer, nah, konten komputer ini kan sudah diprogram toh, tertentu yang bisa mengakses untuk kebutuhan pendidikan. HP harus disingkirkan. Saya kira nggak ada masalah. Kan itu tergantung nanti motivasi sama kebutuhannya, apa kepentingannya. Akan hampir semua tiap hari mata pelajaran ditekuni oleh anak-anak didik kan sama. Nah, kecuali untuk hal tertentu itu bisa dilakukan gitu, Mas. Makanya akhirnya muncul peraturan dari Kementerian Komdigi itu ya, Ya. untuk pembatasan usia anak yang memiliki konten digital. Ya. Nah, kira-kira sampai saat ini sudah ada nggak penegakan hukum terhadap pelanggaran konten digital itu? Jadi di peraturan pemerintah 17 tahun 2005 ya, tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak. Memang repot ya. Yang penegakan hukum saya kira anak ini kan sebenarnya kan punya batasan untuk sanksi hukum. Ya toh, yang ada kan sanksi moral, kecuali kalau dia melakukan tindakan pidana, ya toh, itu pidana anak yang dikatakan. Tapi kan dalam konteks penggunaan tata kelola ya, masalah sistem perlindungan anak, ini yang justru kena sanksi adalah tenaga pendidik sama orang tua. Tapi kan untuk pengawasan terhadap penegakan itu kan ada di Dewan. Oh gini, lihat kewenangannya. Tidak semua aturan itu ada sanksi, ya toh. Ada juga aturan yang sanksi. Nah, Dewan memang benar dalam konteks itu pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengawasan pada publik. Pengawasan publik itu bukan dalam arti harus penegakan, ada sendiri. Ya, Dewan itu ya kita tahu tuh, legislatif itu kan hanya punya 3 kewenangan, regulasi, budgeting, controlling. Yang dikatakan controlling adalah controlling untuk penyelenggaraan pemerintahan, gitu loh. Tetapi kalau ada sesuatu di masyarakat dianggap memang tidak wajar, kita tidak bisa ambil tindakan langsung ke masyarakat. Tentunya kepada aparat berwenang, ya dalam hal ini pemerintah. Kita ingatkan. Itu Mas. Nah, jadi kembali lagi terkait sanksi yang Pak sampaikan ya, penegakan perda. Ya, penegakan perda penegakan hukum ya, yang ada pada regulasi peraturan Menteri Komunikasi ya, Komunikasi Digital. Nah, itu hanya dalam konteks penyelenggaraan. Ya, misalkan di tempat-tempat sekolah yang saya baca ya, siapa yang nanti yang kalau sampai terjadi ada pelanggaran, ada anak membawa istilahnya HP, ya, padahal saat itu dilarang, ya saya kena sekolah. Nah, sekolah bisa menghindar. Saya sudah beritahu si bandel ya orang tuanya diingatkan. Orang tuanya yang diberi sanksi. Kalau sampai mereka masih bandel kaku, ya tentunya dengan skala bijak, ya bisa aja anak ini untuk sementara dikeluarkan dari ruangan. Bukan diusir loh ya, diasingkan dari kegiatan belajar mengajar di kelas-kelas misalnya gitu. Karena di kelas kan bukan hanya mereka sendiri toh, karena ada juga teman-teman yang lain supaya nggak mengganggu. Dari pihak sekolah pun mempunyai kewenangan untuk ke orang tua ya, untuk menegur orang tua. Nah, cuma masalahnya sekarang kena batasan HAM-HAM itu. Loh bukan, jadi gini Mas. Misalnya orang tua bisa beralasan doa anak saya nanti kalau nggak pegang HP tantrum ngamuk di rumah, lah itu kan juga. Nggak bisa Mas, jadi gini, itu kan sudah ada regulasi ya. Untuk wilayah sekolah ini kan kewenangannya tenaga pendidik, wilayah sekolah. Nah, otoritas ada di dianya. Kalau memang dilarang ya segala konsekuensinya, ya itu saya katakan. Kalau anak ini jadinya arek ono sing nakal misalkan ya dengan caranya bagaimana lah.
apakah anak ini istilahnya ya dipindah disingkirkan dulu sementara dari teman-temannya di ruang tertentu gitu loh, sambil dimotivasi atau apa, kan itu ada cara-cara sendiri yang dilakukan oleh pihak pendidik itu. Kira-kira sampai sejauh ini Dewan sudah untuk dampak sosialnya, apakah sudah mendapat perhatian serius dari Dewan? Dampak sosial dari pemakaian konten digital ke anak-anak. Kan saya dengar ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa, bahkan ada yang bisa tiba-tiba bisa bunuh diri dan sebagainya. Betul, itu sudah kita sampaikan ya, karena kewenangan ada di pemerintah. Jadi segala sesuatu yang kita ketahui yang ada di lingkungan pemerintah, katakanlah tempat pendidikan. Kebetulan kalau pemerintah provinsi ini yang dipegangkan SMK sama SMA. Jadi kecil lah kejadian itu ya. Karena anak-anak SMA ini sudah anak-anak akil balik gitu loh. Usia-usia menjelang remaja ke dewasa gitu. Nah, itu yang saya khawatirkan justru anak-anak yang masih SMP ke bawah. Nah, makanya di aturan yang saya sebutkan, kewenangan itu memang sudah diatur batasan-batasannya sampai sejauh mana. Kalau itu ada di wilayah lembaga pendidikan, yang punya kewenangan adalah institusi pendidikan. Ya termasuk perangkat pendidikan, guru, kepala sekolah, BP, semua punya kewenangan. Ya, dan sekolah saya kira sudah punya teknik bagaimana untuk mengatasi problematika anak. Saya tahu lah. Nah, kalau yang terjadi banyak sebutkan, oh ini terjadi HAM. Ini kan hanya salah pemahaman aja. Kalau itu terjadi kekerasan. Nah, kalau zaman saya dulu, misalnya saya bandel, saya disetrap, malah aku seneng wong tuaku. Saya ini malah balik gitu. Sabuk ditokno. Sabuk ditokno malah itu bedanya gitu loh. Iya. Makanya kita ini sekarang percayakan semua, anak kita mengenyam pendidikan di bangku sekolah, percayakan semua pada guru. Ya, toh guru itu juga manusia yang sudah terlatih, terdidik. Ya, jenenge anaknya macam-macam, jenenge murid ya wakil itu. Tapi sekarang ini ada fenomena menarik, Cak, seperti ini. Mungkin sebagian orang menganggap, oh ya sudah, memang aturan itu untuk ditaati. Tapi ada sebagian orang yang justru memanfaatkan anak-anak untuk konten digital karena menjual. Ya. Ya, yang paling gampang Raffi Ahmad kayak. Karena anaknya sudah dibuatkan akun di media sosial supaya nanti setelah besar akunnya sudah secara followernya sudah banyak. Jadi ketika nanti dia sudah besar tinggal melanjutkan aja lah. Ini kan fenomena menarik ini ya. Nah, apakah hal yang seperti itu juga termasuk harus dibatasi? Itu kan masih dalam pengawasan orang tua, terkontrol orang tua tuh. Kalau selama itu masih terkontrol orang tua, bahasanya akun itu masih dalam konteks positif, saya kira nggak ada masalah. Yang kita khawatirkan tidak ada pembatasan dari orang tua, di luar kontrol orang tua, anak ini menggunakan akun itu secara nyeleneh. Apa bahasanya ya? Ya secara tidak sesuai dengan peruntukan daripada sarana prasarana dimiliki. Itu lain lagi. Tapi kalau itu saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau agak menyimpang dari tema kita, tapi itu di satu sisi itu kan eksploitasi anak juga. Artinya mempekerjakan anak di bawah usia untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyak. Nah, makanya. Ini di luar tema kita betul, ya? Betul, saya sepakat kalau itu. Jadi gini, memang ini harus disadari, dipahami orang tua ya. Anak-anak yang semacam itu ya untuk menaikkan rating akun digitalnya anak ya, konten anak. Ya, jadi mulai kecil sudah dibuatkan. Populer toh. Ya. Ya, saya sebenarnya juga nggak setuju itu. Jadi memang ada batasan. Anak ini kan di saat-saat tertentu tidak boleh menerima. Orang tua yang memanfaatkan ya seharusnya itu juga masuk aturan juga seharusnya. Belum ada ya aturannya, pembatasannya. Kalau untuk mempekerjakan anak di batas usia, ya saya nggak tahu apakah ini menjadi
penyesuaian dengan aturan yang ada. Saya kira bisa aja sebagai analogi loh. Misalkan dari akun dia kembangkan, pasti ada fee yang dia terima ke anak. Ya seharusnya nggak boleh itu. Nah ini nanti kira-kira akan ada peraturan yang membatasi itu nggak kira-kira? Atau mungkin ada usulan dari Cak Freddy? Coba gini, karena ini sangat kompleks ya, mencakup semua pihak ya, apalagi basic saya kan hukum. Nah, yang paham tentang karakteristik anak ini kan juga ada semua terlibat, termasuk untuk tenaga medis dalam konteks urusan tumbuh kembang anak, psikolog, ya, dunia pendidikan, termasuk pemuka-muka masyarakat atau pemuka agama. Nah, kita akan ajak bicarakan gitu loh. Dan saya juga akan dorong ya teman-teman khususnya di Jawa Timur, ya pemerintah melalui Brida ini melakukan semacam kajian riset bersama teman-teman di perguruan tinggi terkait masalah-masalah yang dimaksud tadi, Mas. Itu. Saya juga saya pernah sangat dramatis ya, memang sangat dramatis. Ya. Dramatis dan ya apa ya? Kalau selama pemanfaatnya itu masih berdampak pada nilai positif, dalam artian ya, dalam kacamata, namanya anak kecil sekarang nyanyi misalkan, dia nyanyi kan anak seneng toh, lah sing nompo honor sopo, wong tuane toh, lah, tapi untuk anak, lah selama itu memang orang di bawah asuhan orang tua gak ada masalah kalau misalnya gitu. Ini saya pernah baca juga ya, ada sebuah perusahaan hiburan khususnya tontonan untuk anak-anak, nggak saya sebutkan ya, di Amerika itu kan secara terang-terangan dia merilis bahwa dia mendukung LGBT. Ini pernah saya baca dan terang-terangan bahwa konten-kontennya atau tayangan-tayangannya pun melambangkan LGBT, nggak tahu itu yang warna pelangi atau yang cewek jadi cowok, kan termasuk ini ya. Konten-konten LGBT kan termasuk yang menjadi sorotan ya, artinya yang berisiko tinggi, selain dari pornografi maupun judol. Nah, hal yang seperti ini gimana menurut Cak Freddy? Ya jelas LGBT kan sudah masuk mereka. Betul. Sudah jadi masuk LGBT di negara kita memang kan dilarang. Perkahwinan sejenis kan memang nggak boleh. Di Undang-Undang 1 tahun 74 sudah diatur. Iya tuh. Ikatan lahir batin antar pria dan wanita. Tidak mengatur nama LGBT. Dari situ sudah kita analogikan bahwa itu dilarang. Apa konsekuensi? Ya ada sanksi. Makanya dengan promo-promo di luar negeri itu, ya saya juga berharap melalui pemerintah itu bisa memblokir gitu loh. Memblokir. Kalau itu kejadian di luar negeri urusan mereka. Masalahnya kan ya. Ini sudah masuk ke Indonesia dan saya lihat masih ada gitu loh. Betul, tetapi hal semacam itu ada sanksi dan dilarang. Di dalam Undang-Undang 174, sekali lagi ya, pasal 1 dijelaskan namanya perkawinan, ikatan lahir batin pria dan wanita dalam membangun rumah tangga sebagai suami istri. Sudah, kalau sudah bicara ikatan lahir batin pria dan wanita, berarti pria dan wanita. Tidak ada namanya LGBT. Tapi mereka masuknya smooth loh, Cak. Bukan, itu jelas pelanggaran. Kalau itu pelanggaran, jelas ada sanksi. Dan negara kita dengan secara tegas memang melarang perkawinan antar jenis kelamin, melarang. Dan agama saya sebagai seorang Muslim juga melarang, nggak ada. Tapi mereka masuknya itu kan nggak langsung LGBT-nya, ya, makanya dengan simbol-simbol. Ya, makanya itu kan perilaku. Ya. Kejadian tidak ubahnya sekarang kayak kejadian narkoba. Kan jelas itu kan extraordinary crime tuh, dilarang oleh pemerintah. Nah, tetapi kok masih ada. Nah, ya namanya selama peraturan ini masih dibuat, selama ini masih ada pada hukum, ya tentunya masih ada pun namanya kejahatan. Nah, untuk mengantisipasi kejahatan, maka dibentuk namanya aturan dan peraturan itu. Nah, terkait LGBT sekali lagi, pemerintah negara secara tegas itu sudah melarang. Nah, kalau masih ada oknum yang nyeleneh, ya sudah kamu harus menghadapi konsekuensi hukum itu.
Kalau saya begitu, Mas. Jadi sekali lagi, ya memang ya itu tadi yang saya khawatirkan dari konten-konten media elektronik ini yang harus kita antisipasi itu. Saya kira sangat kompleks ya. Kalau saya dengar dari teman-teman di pemerintahan yang menangani urusan media ini ya, yang apa istilahnya untuk mensteril itu, wes tiap hari itu wes ratusan ribu sudah, bayangin sudah. Namanya kreatif dari oknum yang apa, yang mendesain ya inovasi atau apa kreatif itu, kan tidak berhenti. Oh, jadi wong kalau wes iseng wes ngerti teknologi, dia pasti akan berbuat iseng-iseng tujuannya untuk itu tadi. Ya, ada yang niatnya yang positif yang masih banyak, niat negatif masih ada. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Kucing-kucingan lah ya. Lah, kayak berita hoax, terus AI. Kan itu juga sama. Kalau kita nggak tahu kan bisa ngadu domba tuh. Intinya gitu. Time out dulu ya. Siap, Kalau siap. sekarang air putih ya. Oh ya, putih. Gawe anu, apa namanya? Biar lancar ngomongnya. Ngerti ya aneh. Jadi bisa kopi Ya. bisa tergantung Oke. situasinya. Tergantung rasanya. Itu. Iya. Banyak putih rasa kopi. Ya kembali ke peraturan yang pemerintah yang dari Komdigi. Apakah itu pelaksananya sampai sekarang ini sudah efektif? Jadi gini Mas, peraturan ini kan tidak statis, ya toh. Tapi peraturan itu dibuat tentu sudah melalui kajian dan pembahasan bersama. Nah, makanya setelah ini melalui pembahasan, ya, satu ketika nanti di lapangan ada sesuatu yang perlu diperbaiki disempurnakan, ya nggak apa-apa. Kan bukan barang yang kaku gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sudah efisien? Ya, apapun peraturan pasti harus kita tegakkan, ya. Nah, terlepas nanti di lapangan menghadapi problematika yang ada, ya sudah bagaimana aturan ini harus betul-betul dipahami mereka. Peraturan loh ya. Ya, Beda artinya- dengan kasus-kasus lain, misalkan kejahatan pidana, itu lain lagi. Nah, kalau ini kan sifatnya lebih pada edukasi, ya, edukasi yang memberikan apa istilahnya motivasi dan larangan dalam konteks untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif yang terjadi pada masalah tertentu khususnya anak gitu loh. Ini itu makanya di dalam peraturan ini yang sepintas saya baca, ini bukan hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi harapan semua pihak ikut peduli, terutama orang tua, terus dunia pendidikan, termasuk pejabat-pejabat publik, kami, termasuk pemerintah gitu loh. Ini harus konsisten dengan amanah yang dikeluarkan melalui aturan Menteri Komunikasi dan Digital ini, yaitu di nomor 9 tahun 2006 ini, Mas. Terakhir ya, Nggih. kira-kira komitmen pribadi Cak Freddy sebagai wakil rakyat dalam mengawal isu masa depan anak di era digital, komitmennya. Jadi saya memang tidak bisa membendung namanya perkembangan teknologi ya. Seiring dengan perkembangan zaman kan teknologi makin pesat. Nah tentunya batasan-batasan itu tetap harus kita jaga, terutama dalam urusan tumbuh kembang anak. Ya, anak ini kan ibaratnya sekarang kita sekolah lah. Kita sekolah kan mulai TK, SD, SMP, SMA. Nah, di mana karakteristik kejiwaan anak itu harus kita berikan sesuai dengan bobot kemampuan anak. Harus kita bedakan. Nah, ini juga bekal mereka ke depan. Nah, tetapi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita tidak bisa menghindar. Nah, tetapi bagaimana namanya anak ya cik tanggung jawab wong tua. Wong tua punya kewajiban untuk ngawal, untuk ngawasi. Nah, orang tua nitipkan anak di dunia pendidikan, ya yang lembaga pendidikan itu sendiri ikut mengawasi, ikut memotivasi. Nah, jenjang-jenjang itu harus kita penuhi begitu Mas. Tetapi dalam konteks aspek perkembangan teknologi, kita nggak bisa untuk memenuhi semata-mata. Iya toh? Itu kan termasuk
kreativitas manusia. Ada pesan khusus nggak untuk orang tua di Jawa Timur? Pesan saya ya, memang era ini beda di zaman kita dulu ya. Tetapi yang sekarang terjadi, penggunaan konten yang ada di media elektronik, ya tentunya ini juga menjadi tanggung jawab kontrol orang tua selama anak itu ada di rumah. Sedangkan yang ada di bangku pendidikan, ini tentunya menjadi tanggung jawab guru. Nah, kita tidak bisa membendung sebegitu pesat, tetapi kita harus bisa memotivasi. Ya, di mana pada waktu anak itu waktu istirahat, ya tentunya harus istirahat. Di mana anak itu waktu mengenyam belajar di sekolah, harus full belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Tetapi di mana anak itu sewaktu-waktu butuh namanya media elektronik, ya kita tunjukkan, bukan kita berikan. Menunjukkan bukan memberikan. Ya, menunjukkan apa ya? Memotivasi. Bagaimana memanfaatkan alat elektronik ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, motivasi-motivasi itu harus kita intensifkan kepada anak-anak kita. Itu harapan kita kepada masyarakat Jawa Timur secara umumnya, Mas. Oke. Saya kira gitu. Ya. Oke? Terima kasih Cak Matur Freddy nuwun. sudah bareng bersama kita di Ngode, ngobrol bareng Dewan. Terima kasih juga dulur-dulur Jawa Timur. Saya punya parian terakhir. Ono kadal leyeh-leyeh waya sore. Mantap. Gawe ya konten digital, pahamono batasane. Mantap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.